Dan di sebelah Kak Peti, Saya Bang Jason. dan Kala. Oke, kita mulai ibadah kita ya. Adik-adik sudah pada mandi kan di rumah? Sudah pada sikat gigi, sudah rapi dan sudah siapkan persembahannya. Pokoknya duduk yang manis di depan TV, di depan handphone. Adik-adik kita mulai ibadah kita ya. Ayo kita lari-lari dulu kali ya, biar semangat ya. Aku hitung 1 sampai 3, bangkit berdiri semuanya. Kita lari di tempat 1, 2, 3. Oke, kita senyum. Sudah sikat gigi kan? Kakak sudah sikat gigi kan? Abang sudah ya? Oke, kita mulai ya ibadah kita. Kita mulai ibadah kita. Kita buka kidung Jumat kita dari nomor 2, lagunya Suci, Suci, Suci. Adik, apa kabar kalian semua? Sudah siap kan beribadah? Sudah mandi? Oke, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum ibadah dimulai. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan. Begitu luar biasa Tuhan, hingga sampai pada hari ini Tuhan Yesus mau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan orang tua kami. Walaupun kami dalam keadaan di rumah saja, tapi kami senantiasa sehat-sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami hanya tertuju untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, saudara kami ataupun teman-teman kami yang tidak bisa beribadah pada hari ini. Jika mereka sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika mereka sedang sedih, Tuhan Yesus mau hibur. Jika mereka sedang malas, Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka supaya di minggu-minggu akan datang mereka mau ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Tuhan Yesus mau kuduskan kami. Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati kami senantiasa Tuhan. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Kita nyanyi. Masih dong, Kak. Kita nyanyi, mari kita bersukaria. Yeay! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta
firman Tuhan, kita bernyanyi dari baca kitab suci, doa tiap hari. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang baik. Dan untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 4, buka Alkitab ya, dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Nah, kalau sudah, kita akan mulai. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih jika pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu meskipun di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau tetap hadir di rumah kami, dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu tersebut. Berkatilah juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah dibuka semua Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Kita baca dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan di mana ada seseorang tetangga, seseorang yang bernama Andi. Satu hari saudaranya datang, tapi datangnya sudah larut malam. Nah, dia bingung. Sementara di rumahnya gak ada apa-apa. Dia mau kasih saudaranya itu makanan, karena dia sudah seharian berjalan,
seharian datang dari jauh ke rumahnya, sementara dia tidak punya makanan apa-apa. Akhirnya dia pergi ke tetangganya. Dia ketok pintunya, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, gak dibukain juga. Mungkin karena sudah larut malam, tetap dia ketuk pintunya. Akhirnya dibukakan oleh tetangganya. Surya, maaf ganggu malam-malam. Saya ada saudara yang baru datang, tapi aku gak punya apa-apa. Aku bagi makanan kamu sedikit ya, supaya aku bisa kasih ke saudaraku. Dia capek kayaknya. Boleh aku bagi sedikit makanan kamu? Surya berpikir, ini sudah larut malam. Masa saya harus ke dapur lagi ambil makanan? Saya harus kasih lagi. Tapi dalam hati Surya, dia tetangga aku. Dia sahabat aku. Akhirnya Surya pergi ke dapur, dia ambil sedikit makanan, dia kasih ke Andi tetangganya itu. Andi pada saat diberikan makanan, terima kasih banyak Surya, kamu memang sahabat yang baik sekali. Ya sudah, kamu cepat pulang, kata Surya. Kamu berikan makanan ini kepada teman kamu, saudara kamu itu. Nah, sampai di rumahnya, Andi memberikan makanan itu yang dari Surya tadi kepada saudaranya. Mereka sangat senang. Tapi Andi juga sangat senang karena dia juga bisa membantu tetangganya. Nah, makanya perumpamaan ini disampaikan kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus. Nah, di samping itu kakakmu ada satu cerita. Ada seorang anak kecil, ya, dia setiap pulang sekolah dia melewati satu toko alat musik. Alat musiknya banyak sekali. Ada suling, ada pianika, ada trompet, ada drum, ada gitar, banyak sekali alat musik. Dia berpikir, alangkah baiknya ya kalau saya punya satu alat musik, atau saya bisa punya beberapa alat musik. Dia berpikir, di sekolah aku kan ada band juga, aku mau ikut band. Aku mau pakai punya alat musik, bermain alat musik. Nah, akhirnya dia pulang. Sampai di rumah dia bilang sama papa mamanya, "Ma, aku mau dong dibeliin alat musik. Aku mau dibeliin seperangkat alat musik." Mamanya berpikir, alat musik kan mahal. "Kamu mau yang mana, Nak? Pokoknya aku mau alat musik," kata anaknya. Tapi dia tidak bisa menyebutkan apa, alat musik yang mana. "Nanti ya," kata mamanya. Nah, 2 hari kemudian dia lewat lagi. Dia lihat lagi alat musiknya. Dia pulang lagi, dia bilang sama mama, "Aku mau alat musik." "Nanti ya Nak ya, kita lihat dulu." Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, dia lewat lagi. Dia lihat lagi. Dia bilang sama papanya, "Pak, aku mau alat musik. Aku pengen banget itu alat musik yang ada di toko itu. Papa beliin ya." "Nanti ya Nak ya." Nah, si anak tidak pernah berhenti meminta kepada papa mamanya. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, dia terus mengatakan. Sampai suatu hari dia melihat satu alat musik yang keren menurut dia. Dia lihat alat musiknya. Wah, keren tuh trompet dia. Bagus, suaranya juga enak. Apa aku main trompet aja ya? Aku coba minta sama mama sama papa. Siapa tahu diperbolehkan. Akhirnya dia pulang. Dia bilang sama mamanya, "Ma, Pa, aku mau dibelikan trompet ya. Aku mau ikut band di sekolah. Tapi aku juga akan rajin belajar kok. Aku gak akan meninggalkan belajar aku. Ma, tolong ya belikan aku trompet."
Mama papanya bilang, nanti ya nak, katanya. Malam hari mama papanya ngobrol. Kayaknya dia selalu minta alat musik deh pak, katanya. Apa kita kasih aja? Papanya bilang, emang apa sih yang dia mau? Trompet. Bener dia mau trompet? Bener nggak dia pakai trompetnya buat main band di sekolah? Atau jangan-jangan nanti cuma buat main-mainan doang? Kayaknya dia bener-bener sungguh-sungguh pengen trompet deh pak. Dia juga janji kok dia nggak akan ninggalin belajarnya, dia tetap akan rajin belajar. Ya sudah kalau begitu, minggu depan kita ajak dia pergi beli trompetnya ke toko musik itu. Nah, hari-hari yang ditunggu tiba. Orang tuanya ngajak anaknya pergi ke toko musik. Nah, kamu kan sudah berbulan-bulan minta alat musik. Dan kamu kemarin minta alat musik trompet. Iya pak, benar. Nah, sekarang kamu boleh pilih trompet yang mana. Tetapi kamu harus mempergunakan trompet itu dengan baik. Kalau kamu mau ikut band di sekolah, boleh. Tetapi tidak boleh melupakan belajar. Benar pak? Benar? Ya silakan, kamu ambil trompetnya, papa yang belikan. Nah, si anak tuh senangnya luar biasa. Karena apa? Permintaannya dikabulkan. Permintaannya dipenuhi oleh mama papanya. Nah, seperti tadi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, si Andi tidak pernah lelah ngetuk pintu tetangganya. Dia terus berusaha. Dan si anak juga tidak pernah lelah minta sama orang tuanya. Dia berusaha minta. Nah, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adik-adik? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang sangat baik buat kita semua. Tuhan bilang, mintalah. Berarti kalau kita minta sama Bapa kita, boleh nggak? Boleh kan? Kita berusaha, boleh nggak? Harus berusaha. Ya, jadi kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, apalagi kita meminta kepada Tuhan. Nah, syaratnya apa? Kalau kita meminta kepada Tuhan, 1, berdoa. Nah, di dalam doa kita juga kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Bukannya berdoa, Tuhan saya pengen mainan, habis itu sudah. Tuhan saya pengen pintar, tapi tidak pernah belajar. Nah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita juga berusaha keras, pasti akan Tuhan kabulkan. Tidak mungkin Tuhan akan menutup matanya atau menutup telinganya kepada permintaan yang anak-anaknya sampaikan. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Semuanya. Kalau kita minta sama papa mama, kita juga bisa minta kepada Tuhan Yesus. Ya. Berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh. Apalagi memintanya juga dengan sopan. Ya, bukan kita minta sama orang tua, "Ma, aku mau mainan, ma, aku mau baju," sambil tolak pinggang, sambil marah-marah. Apakah itu sopan? Tidak. Ya, kalau kita minta dengan sopan kepada mama, papa, apalagi kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoa dengan baik. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita minta dengan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan. Nah, dan yang paling penting adalah jangan pernah lelah. Aku capek kak, minta sama Tuhan gak dikabul-kabulin. Capek kak, Tuhan lupa kali. Berarti itu namanya putus asa. Kalau kita meminta, kita berusaha, kita berdoa terus-menerus,
jangan pernah lelah. Tuhan itu tidak tutup mata atau tutup kuping. Dia mau lihat kesungguhan hati kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita sudah meminta, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Jangan bilang bahwa Tuhan itu lupa kali, Kak. Ya kalau Tuhan lupa, kenapa? Kita berdoa lagi. Tuhan tidak pernah lupa. Ya. Dia tidak pernah ingkar janji. Jangan pernah lelah. Nah, itu yang Tuhan mau. Mintalah. Kalau kita nggak pernah minta, memang Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Nah, carilah. Tuhan mau kita berusaha. Bukan berarti kita cuma berdoa, Tuhan saya pengen ranking 1. Habis itu kita nggak pernah belajar. Kerjanya main game terus. Mentang-mentang sekolahnya dari rumah, yang ada main game terus, tidak pernah belajar. Apakah dapat ranking 1? Kira-kira? Tidak ya. Nah, carilah, ketuklah. Ya, kalau kita ngetuk pintu, ketuk. Ya, pintunya nggak dibukain Kak sama tetangga, ya udah ketuk aja jendelanya. Siapa tahu dia lagi tidur. Ya, yang Tuhan mau kita percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun bisa kita minta dari Dia. Dan kita harus percaya bahwa Dia akan memberikan apa yang kita minta. Dan yang tidak boleh lupa adalah berdoa dan tidak pernah lelah untuk meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Ya. Terus kalau nggak dikasih bagaimana, Kak? Berarti Tuhan memberikan yang lebih baik. Ya. Kalau kita meminta sesuatu yang buruk, mungkin Tuhan tidak kabulkan. Ya. Atau kita mau sepatu yang warna merah, tetapi Tuhan kasih sepatu yang warna hitam. Sama-sama sepatu. Ya. Nah, adik-adik, untuk yang kelas TK sampai kelas 4 SD, jangan pernah lelah untuk meminta kepada Tuhan. Ya, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan mau kita berusaha terus, kita percaya penuh kepadanya, maka Tuhan pun akan memberikan apa yang sesuai bagi kebutuhan kita. Ya, dalam kondisi saat ini Tuhan tidak akan pernah tutup mata, tutup telinga kepada anak-anaknya yang percaya. Anak-anak Tuhan Yesus percaya semua kalau Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa? Percaya pasti ya? Baik. Nah, sampai di sini firman Tuhan, dan semoga kita semua diberikan berkat oleh Tuhan, dan kita juga harus percaya dan tetap berusaha mencari, mengetuk, ataupun meminta kepada Tuhan supaya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sekarang kita mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan satu perumpamaan yang indah, di mana seseorang yang berusaha meminta sesuatu kepada tetangganya. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Bapa, pimpin kami anak-anak-Mu agar senantiasa percaya penuh, yakin bahwa Engkau akan memberikan apapun
apapun yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami agar kami tidak pernah lelah berdoa, tidak pernah lelah mengutarakan apa yang kami inginkan. Dan kami percaya Engkau pun akan memberikan berkat-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang kami sayangi. Pimpin kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang setia dan mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hai, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Abang mau membacakan ayat istimewa pada minggu ini. Ada di Mazmur 118 ayat 13, bunyinya, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Abang ulangi, ada di Mazmur 118 ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Adik-adik, kreativitas tanggal 17 Mei minggu ini adalah yang simpel-simpel aja kok. Ini dia. Ini gambar Tuhan Yesus dengan anak-anak. Artinya Tuhan Yesus menolong anak-anak. Ada judulnya nih, Tuhan Yesus penolongku. Bang ya, kemarin kan udah disuruh kasih video tuh buat video. Sekarang gampang aja, hanya mewarnai aja. Mewarnai yang lebih bagus dari Kak Desta. Kakak Desta percaya adik-adik pasti lebih bagus. Dan kasih lihat sama kakak gurunya, kakakku sudah mewarnai loh. Ini loh, ya foto ya, menyatakan bahwa adik-adik telah mengerjakan kreativitas. Adik-adik ya, terima kasih. Jangan lupa mewarnai Tuhan penolong. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami senantiasa percaya penuh bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Bapa yang maha baik bagi kami anak-anak-Nya yang percaya kepadamu. Pimpin kami anak-anak-Mu ya Bapa, senantiasa tidak di tengah-tengah pelajaran kami di sekolah, meskipun kami harus belajar dari rumah. Berkatilah juga kedua orang tua kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka pekerjaan yang baik, sehingga melalui itu pun kami boleh bersuka cita dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus kami ya Bapa, anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya, sehingga kami boleh menghidupi, kami boleh bersuka cita senantiasa. Dan pada saatnya nanti ketika keadaan sudah kembali membaik, kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Bapa, kiranya Engkau juga mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa selalu di rumah aja. Cuci tangan.